Memasuki bengkel mekanik yang tidak dikenal bagi banyak orang adalah hal yang paling mirip dengan berjalan melewati ladang ranjau dengan mata tertutup. Ini adalah zona perang di mana rekening bank Anda adalah target utama dan ketidaktahuan teknis Anda adalah senjata yang akan digunakan penipu terhadap Anda. Mekanik yang tidak jujur telah mengembangkan penciuman predator. Mereka dapat mencium rasa takut, keraguan, dan kurangnya pengetahuan pada detik Anda melangkah melewati pintu. Mereka tahu bahwa bagi kebanyakan orang, mesin mobil mereka adalah kotak hitam yang penuh dengan misteri dan komponen dengan nama yang tidak dapat diucapkan. Asimetri informasi ini adalah tempat pembiakan yang sempurna untuk mengubah pemeriksaan rutin sederhana karena suara aneh menjadi hipotek emosional dan finansial. Ini bukan hanya tentang menagih Anda sedikit lebih banyak untuk sebuah suku cadang. Ini adalah tentang teater yang diatur dengan sempurna di mana setiap gerakan, setiap noda minyak yang ditempatkan secara strategis, dan setiap tatapan kekhawatiran yang dibuat-buat bertujuan untuk mengosongkan kantong Anda. Bengkel tersebut menjadi panggung di mana tragedi kendaraan Anda dipentaskan, dan Anda adalah satu-satunya yang membayar tiket masuk untuk pertunjukan yang tidak pernah Anda minta. Kami akan segera menyalakan lampu panggung ini dan mengungkap benang-benang yang menggerakkan 18 penipuan paling umum yang telah menghancurkan ribuan pengemudi. Penipuan 18, kode kerusakan buatan. Di era modern, mobil adalah komputer di atas roda. Ketika sesuatu gagal, unit kontrol mesin menyimpan kode diagnostik yang dibaca mekanik melalui pemindai yang terhubung ke port OBD2 kendaraan. Disinilah penipuan teknologi besar pertama dimulai. Mekanik yang tidak jujur menghubungkan peralatannya dan, dengan wajah yang sangat serius, menunjukkan kepada Anda daftar kode kerusakan yang seolah menunjukkan akhir dunia. Apa yang tidak dia katakan kepada Anda adalah bahwa banyak dari kode tersebut adalah kode hantu atau kode historis yang tersimpan dari perbaikan lama yang tidak pernah dihapus. Bahkan ada aplikasi dan program diagnostik yang dimanipulasi yang memungkinkan teknisi untuk mengaktifkan lampu peringatan atau mensimulasikan kegagalan pada sensor kritis seperti sensor oksigen atau massa udara hanya dengan menekan satu tombol di tablet mereka. Penipuan selesai ketika mereka memberitahu Anda bahwa sensor posisi poros engkol atau komputer mobil itu sendiri rusak dan penggantiannya akan menelan biaya ribuan dolar. Kenyataannya, masalahnya mungkin hanya konektor yang longgar atau kabel dengan sedikit korosi yang dapat dibersihkan dalam 5 menit. Mekanik membersihkan kontak, menghapus kode asli, dan menagih Anda untuk suku cadang baru yang tidak pernah keluar dari kotaknya. Atau lebih buruk lagi, mereka memasang suku cadang bekas dari kendaraan lain yang mereka miliki di sudut bengkel dan menagihnya kepada Anda sebagai suku cadang asli dealer. Untuk menghindari hal ini, Anda harus selalu meminta untuk diperlihatkan kode kerusakan secara waktu nyata dan mencari arti kode spesifik tersebut di internet sebelum menyetujui perbaikan apapun. Kode kerusakan bukanlah hukuman mati bagi sebuah suku cadang. Itu hanyalah petunjuk yang menunjukkan bahwa sesuatu dalam sirkuit tersebut tidak memberikan tegangan yang diharapkan, dan seorang profesional yang baik harus mendiagnosis penyebab utamanya sebelum menyarankan penggantian komponen termahal dalam daftar. Penipuan 17, trik oli terbakar pada stik pengukur. Ini adalah salah satu tipu muslihat tertua dan paling efektif dalam buku panduan penipu. Pelanggan datang untuk ganti oli dasar dan mekanik. Saat menarik stik pengukur, menunjukkannya dengan gerakan ngeri. Dia memberitahu Anda bahwa olinya hitam seperti arang, berbau terbakar, dan ini adalah tanda nyata bahwa mesin memiliki lumpur internal yang menyumbat saluran pelumasan. Dia memperingatkan bahwa jika Anda tidak segera melakukan pembersihan lumpur mesin, yang biayanya 4 kali lipat lebih mahal daripada ganti oli, mesin akan macet atau jebol di jalan raya berikutnya. Kenyataan teknisnya adalah oli mesin dirancang untuk menjadi gelap. Fungsi deterjen dan dispersan di dalam oli justru untuk menangkap partikel karbon hasil pembakaran dan menjaganya tetap tersuspensi agar tidak mengendap di logam. Oli yang tetap bening setelah 2000 km adalah oli yang tidak melakukan tugas pembersihannya.
Warna hitam bukan merupakan indikator viskositas maupun kemampuan perlindungan pelumas. Hanya analisis laboratorium yang dapat menentukan apakah oli telah kehilangan sifat kimianya. Namun penipu bermain dengan persepsi visual pelanggan. Mereka menggunakan pelarut kimia agresif untuk pembersihan mesin tersebut yang, alih-alih membantu, dapat melepaskan potongan karbon yang justru bisa menyumbat saringan pompa oli, menyebabkan kerusakan yang seharusnya ingin mereka hindari. Dalam kebanyakan kasus, mereka hanya melakukan ganti oli biasa dan menagih Anda layanan pembersihan premium yang tidak pernah mereka lakukan. Jika mobil Anda telah mengikuti interval perawatan normal, hampir tidak mungkin ada akumulasi lumpur yang berbahaya. Jangan biarkan warna setetes oli pada stik pengukur menjadi alasan bagi mereka untuk merampok Anda dengan prosedur yang tidak perlu dan berpotensi merusak kesehatan internal mesin Anda. Penipuan 16. Kebocoran peredam kejut yang disengaja. Peredam kejut adalah komponen vital untuk keselamatan dan kenyamanan, tetapi juga merupakan target sempurna untuk penipuan visual cepat. Peredam kejut harus diganti ketika kehilangan kemampuan redamnya atau ketika ada kebocoran oli yang terlihat yang menunjukkan bahwa segel internal telah gagal. Trik mekanik curang terdiri dari memanfaatkan momen ketika pelanggan tidak melihat untuk menyemprotkan sedikit oli transmisi atau bahkan oli mesin bekas ke batang dan badan peredam kejut menggunakan alat semprot atau botol oli manual. Ketika mereka memanggil Anda untuk melihat mobil yang diangkat di lift, mereka menunjukkan peredam kejut yang basah kuyup oleh cairan mengkilap. Perangkap psikologisnya kuat. Mata Anda melihat kebocoran dan otak Anda berasumsi bahwa suku cadang tersebut rusak. Mereka akan memberitahu Anda bahwa keselamatan keluarga Anda dalam bahaya, bahwa mobil akan memantul tanpa kendali, dan wajib mengganti keempat peredam kejut agar keausannya merata, mengubah layanan rem senilai $100 menjadi perbaikan suspensi senilai $1.500. Untuk mendeteksi penipuan ini, Anda harus memperhatikan konsistensi oli. Kebocoran peredam kejut yang asli biasanya disertai dengan tumpukan debu dan kotoran yang menempel yang telah ada di sana selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Terlihat kering di pinggirannya dan berkerak. Jika oli terlihat segar, bersih, dan menetes secara mencurigakan ke bagian lain yang tidak seharusnya basah, hampir dapat dipastikan itu telah diletakkan oleh mekanik. Peredam kejut yang tidak menunjukkan pantulan berlebihan dalam uji jalan dan tiba-tiba tampak berlumuran oli bersih adalah tanda tangan seorang penipu yang mencari keuntungan dari rasa aman Anda. Penipuan 15. Diagnosis berdasarkan pendengaran atau suara mesin. Telinga manusia adalah alat diagnostik yang luar biasa, tetapi di tangan seorang penipu, itu menjadi penghasil fiksi mekanis. Pelanggan datang ke bengkel karena melihat ada sedikit bunyi detak atau ketukan halus saat mesin dingin. Mekanik membuka kap mesin, mendekatkan telinga dengan khidmat dan, setelah beberapa detik hening yang dramatis, memutuskan bahwa suara itu berasal dari bantalan batang penghubung atau bahwa katup memiliki kelonggaran berlebihan yang mengharuskan pembongkaran kepala silinder. Dia berbicara tentang logam bantalan, penggilingan poros engkol, dan biaya tenaga kerja astronomis untuk membongkar mesin menjadi dua. Apa yang dia lakukan adalah melebih-lebihkan suara yang seringkali normal atau berasal dari komponen eksternal dan murah untuk diganti. Banyak suara yang tampak internal dan serius sebenarnya disebabkan oleh penegang sabuk aksesori yang aus, puli dengan bantalan kering, atau bahkan pelindung panas knalpot yang longgar dan bergetar pada putaran tertentu. Penipu tahu bahwa suara merambat ke seluruh blok aluminium dan menggunakan kebingungan itu untuk menakut-nakuti Anda. Saya telah melihat kasus di mana mereka menagih pembangunan kembali mesin total, padahal yang mereka lakukan hanyalah mengganti busi yang longgar atau mengencangkan baut alternator. Untuk melindungi diri sendiri, jangan pernah menerima diagnosis mesin terbuka hanya berdasarkan pendengaran mekanik. Tuntut agar dilakukan uji kompresi, uji kebocoran silinder, atau mereka menggunakan stetoskop mekanik untuk mengisolasi suara di depan Anda. Jika suara hilang saat melepas sabuk aksesori, maka masalahnya adalah eksternal dan mesin dalam keadaan sehat. Jangan biarkan teater stetoskop meyakinkan Anda bahwa mesin Anda membutuhkan operasi jantung terbuka padahal hanya pilek di bagian periferal.
Penipuan 14, penggantian filter hantu. Perawatan pencegahan kendaraan sangat bergantung pada penggantian elemen filtrasi yang melindungi paru-paru dan sistem sirkulasi mesin. Penipuan penggantian filter hantu adalah salah satu praktik yang paling menguntungkan dan sulit dideteksi oleh pemilik rata-rata karena komponen ini biasanya tersembunyi di bawah penutup plastik atau di dalam kotak yang sulit dijangkau. Penipuan ini bekerja di bawah premis kemalasan dan keserakahan yang ekstrim. Mekanik memasukkan filter udara mesin, filter oli, filter bahan bakar, dan filter kabin ke dalam tagihan Anda. Namun di ruang peralatan, prosedur sebenarnya sangat berbeda dari yang ditagihkan kepada Anda. Untuk filter udara mesin, teknisi cukup membuka kotak, mengeluarkan filter lama yang penuh debu, serangga, dan partikel, lalu menggunakan selang udara bertekanan untuk menyemprotnya. Secara visual, filter kembali ke warna yang lebih terang, tetapi mikrofiber kertas sudah jenuh dan seringkali rusak oleh tekanan udara. Kemudian, mereka membersihkan pinggiran kotak plastik dengan kain basah dan sedikit pengkilap vinil agar ketika Anda membuka kap mesin, semuanya terlihat tanpa cacat dan baru. Dengan filter kabin situasinya bahkan lebih berani, karena biasanya berada di belakang laci dashboard dan memerlukan pembongkaran bagian dashboard. Banyak mekanik bahkan tidak repot rebut menyentuhnya, tetapi menagihnya sebagai suku cadang asli berbiaya tinggi dengan alasan itu vital bagi kesehatan pernapasan Anda. Filter oli adalah yang paling berbahaya. Mereka hanya membersihkannya dari luar dengan penghilang lemak agar mengkilap dan tampak baru dipasang, membiarkan kartrid internal jenuh dengan kontaminan yang akan terus bersirkulasi di mesin Anda. Cara menghindari hal ini adalah dengan menandai filter lama dengan garis kecil menggunakan spidol permanen atau alat pelubang di tempat yang tidak terlalu terlihat sebelum menyerahkan mobil. Jika saat mengambilnya tanda itu masih ada, Anda telah menjadi korban pencurian terang-terangan. Penipuan 13, cairan rem yang hanya ditambah. Keamanan hidrolik mobil bergantung pada kemurnian cairan rem yang bersifat higroskopis, artinya menyerap kelembapan dari lingkungan seiring berjalannya waktu. Kelembapan ini menurunkan titik didih cairan dan dapat menyebabkan Anda kehabisan rem pada turunan yang panjang. Layanan pengurasan lengkap melibatkan pengosongan seluruh sistem dari baut penguras di setiap 4 roda hingga keluar cairan yang bersih dan baru. Namun, bengkel palsu lebih menyukai jalan pintas. Mekanik menggunakan suntikan besar untuk menyedot cairan gelap dan lama hanya dari tangki atas yang terlihat saat membuka kap mesin. Kemudian, dia mengisi tangki tersebut dengan cairan baru dan transparan. Di mata Anda, cairan tersebut terlihat sempurna karena tangkinya tembus pandang dan isinya mengkilap. Namun, kenyataannya adalah cairan lama yang syarat air dan sedimen karet dari segel internal tetap terjebak di jalur rem dan di silinder roda atau kaliper. Campuran lama inilah yang benar-benar melakukan pekerjaan pengereman dan yang akan gagal saat sistem memanas. Selain itu, cairan lama yang terkumpul dapat mengikis bagian dalam modul sistem rem anti terkunci, bagian yang harganya ribuan dolar. Mereka menagih Anda untuk 2 atau 3 kaleng cairan rem dan 1 jam tenaga kerja spesialis pengurasan. Padahal kenyataannya mereka hanya menghabiskan beberapa mililiter dan 5 menit waktu mereka. Satu-satunya cara untuk menjamin pekerjaan telah dilakukan adalah dengan memperhatikan mekanik bekerja di setiap roda, atau memverifikasi bahwa baut penguras memiliki tanda baru saja dilonggarkan. Penipuan 12, pengisian AC dengan kebocoran tersembunyi. Ketika musim panas tiba dan AC mobil Anda berhenti mendinginkan, insting pertama adalah pergi ke bengkel untuk pengisian ulang gas pendingin. Mekanik yang jujur tahu bahwa sistem AC adalah sirkuit tertutup dan jika gas kurang, itu karena ada kebocoran yang harus ditemukan dan diperbaiki. Sebaliknya, penipu melihat panas Anda sebagai peluang pendapatan berulang. Mereka menghubungkan stasiun pengisian, mengosongkan sedikit yang tersisa, dan mengisi sistem dengan gas baru. Mereka tahu betul berkat manometer mereka bahwa tekanan turun perlahan, yang menunjukkan adanya retakan pada evaporator atau pada salah satu selang.
Alih-alih memberitahu Anda tentang kebocoran tersebut, mereka menyerahkan mobil dalam keadaan mendingin dengan sempurna dan menagih biaya penuh untuk gas dan layanan tersebut. Anda pergi dengan senang, tetapi 2 minggu kemudian, udara kembali keluar hangat. Anda kembali ke bengkel dan mekanik memasang wajah terkejut, mengatakan bahwa pasti muncul masalah baru atau segel pecah karena tekanan gas baru. Sekarang mereka menagih Anda pengisian gas kedua dan perbaikan kebocoran yang sudah mereka ketahui sejak hari pertama. Dalam beberapa kasus ekstrem, mereka bahkan sengaja merusak katup untuk memastikan Anda harus kembali. Layanan profesional harus selalu menyertakan aplikasi tinta fluoresen, pendeteksi kebocoran, dan uji vakum yang lama. Jika seorang mekanik menawarkan untuk mengisi gas tanpa mencari asal kebocorannya, dia sedang mempersiapkan Anda untuk langganan paksa ke bengkelnya. Penipuan 11. Penipuan cairan pendingin universal. Mesin mobil modern beroperasi pada suhu yang sangat presisi dan membutuhkan cairan pendingin dengan aditif khusus untuk jenis logam pada blok dan kepala silindernya, baik itu aluminium, besi cor, atau paduan magnesium. Penipuan pendingin universal atau berkualitas rendah adalah sabotase jangka panjang. Banyak bengkel membeli drum berisi cairan kehijauan merah muda yang tidak lebih dari air dengan pewarna dan sedikit glikol dengan kualitas terburuk, atau bahkan mendaur ulang pendingin lama dengan menyaringnya secara kasar. Mereka memberitahu Anda bahwa itu kompatibel dengan semua merek dan model untuk menghemat ruang di rak mereka dan meningkatkan margin keuntungan mereka. Cairan ini tidak memiliki agen anti-korosi yang diperlukan. Tidak lama setelah berada di mesin Anda, cairan ini mulai bereaksi dengan logam, menciptakan elektrolisis yang menggerogoti dinding internal, merusak pompa air, dan menyumbat saluran radiator yang halus. Tujuan mekanik adalah untuk menciptakan masalah panas berlebih dalam waktu dekat. Mereka tahu bahwa mesin yang panas biasanya berakhir dengan penggantian packing kepala silinder atau perbaikan menyeluruh, perbaikan yang sangat menguntungkan. Menggunakan pendingin yang salah seperti memasukkan racun yang bereaksi lambat ke dalam pembuluh darah mobil Anda. Anda harus selalu menuntut penggunaan pendingin yang ditentukan oleh pabrikan dalam buku manual pemilik dan, jika memungkinkan, belilah sendiri botol yang tersegel di toko terpercaya untuk diserahkan kepada mekanik. Penipuan 10. Pembubutan disk rem yang tidak perlu. Setiap kali Anda pergi untuk mengganti kampas rem, bengkel akan mencoba meyakinkan Anda bahwa wajib untuk membubut piringan rem. Pembubutan terdiri dari memasukkan piringan ke mesin bubut untuk membuang lapisan logam dan membuat permukaannya rata sempurna. Argumennya adalah, jika tidak dilakukan, kampas rem baru tidak akan menempel dengan baik dan mobil akan bergetar. Meskipun ini memiliki dasar teknis dalam kasus tertentu, penipuan terletak pada penerapan sistematis proses ini, bahkan ketika piringan dalam kondisi sempurna. Setiap kali Anda membubut piringan, Anda mengurangi masa pakainya dengan mengurangi ketebalannya. Jika piringan turun dari batas minimum keselamatan, piringan tersebut menjadi rentan retak atau bengkok karena panas. Seringkali getaran yang Anda rasakan saat mengerem bukan karena piringan yang cacat, melainkan karena endapan material dari kampas rem lama yang menempel di permukaan akibat panas berlebih, sesuatu yang dapat diatasi dengan pembersihan sederhana atau dengan penggunaan normal kampas rem baru. Mekanik mendorong pembubutan karena mereka sendiri biasanya memiliki mesin bubut di bengkel atau memiliki kesepakatan dengan bengkel bubut terdekat di mana mereka mendapatkan komisi. Ini adalah pekerjaan mudah yang ditagih mahal. Lebih buruk lagi, ada bengkel yang memberitahu Anda bahwa mereka telah membubut piringan, tetapi hanya mengamplasnya secara manual untuk menghilangkan kilapnya agar terlihat seperti sudah dikerjakan. Jika rem Anda tidak bergetar sebelum penggantian dan piringan tidak menunjukkan alur dalam yang terasa dengan kuku, Anda mungkin tidak perlu mengeluarkan uang ekstra atau mengorbankan logam piringan Anda. Penipuan 9. Suku cadang Tiongkok dalam kotak bermerek. Pasar suku cadang otomotif adalah ekosistem yang kompleks di mana suku cadang asli, komponen peralatan asli, dan gelombang tak berujung salinan generik dari pabrik Asia tanpa kontrol kualitas hidup berdampingan.
Penipuan suku cadang Tiongkok dalam kotak bermerek adalah salah satu operasi paling menguntungkan bagi bengkel yang tidak jujur karena menyerang langsung kepercayaan pelanggan terhadap merek kendaraan mereka. Prosedurnya sinis dan sistematis. Mekanik menyajikan anggaran dengan harga dealer resmi dengan alasan bahwa untuk menjaga garansi dan keselamatan keluarga Anda, sangat penting untuk menggunakan komponen asli. Anda setuju untuk membayar harga lebih tersebut, yang terkadang 3 atau 4 kali lipat nilai suku cadang generik dengan janji daya tahan. Setelah Anda meninggalkan kendaraan, mekanik mengambil kotak lama suku cadang asli yang telah diganti sebelumnya dari tempat sampah atau rak. Di dalam kotak itu, dia menempatkan suku cadang murah tanpa merek yang dia beli di toko cuci gudang dengan harga sebagian kecil dari uang yang Anda berikan kepadanya. Jika Anda meminta untuk melihat suku cadang sebelum pemasangan, dia akan menunjukkan kepada Anda kotak tanpa cacat dengan logo merek tersebut. Masalahnya adalah komponen internal tersebut tidak memiliki paduan logam yang tepat, perlakuan panas, atau toleransi teknik seperti aslinya. Bantalan berkualitas buruk dapat gagal pada 2000 km, pompa air generik mungkin memiliki kipas plastik yang meleleh, atau sensor elektronik dapat mengirimkan sinyal yang tidak menentu ke komputer mobil. Mekanik tahu bahwa suku cadang itu akan gagal, tetapi dia tidak peduli karena pada saat itu terjadi, dia akan berdalih bahwa itu adalah cacat pabrik dari suku cadang tersebut atau bahwa ada masalah listrik eksternal dan menagih Anda kembali untuk tenaga kerja guna mengganti apa yang dia sendiri pasang dengan buruk. Penipuan 8. Perbaikan saat Anda tidak ada. Ini adalah taktik psikologis yang dirancang untuk menjebak pelanggan dalam keadaan rentan dan mendesak. Skenario umum dimulai dengan masuk ke bengkel untuk layanan kecil, seperti ganti oli atau pemeriksaan rutin. Beberapa jam setelah meninggalkan kendaraan, Anda menerima panggilan telepon dari kepala bengkel. Nada suaranya penuh kekhawatiran yang dibuat-buat dan memberitahu Anda bahwa saat membongkar untuk layanan yang diminta, mereka telah menemukan kegagalan katastrofik yang awalnya tidak terlihat. Mereka memberitahu Anda bahwa selang tekanan tinggi akan segera pecah, bahwa dudukan mesin retak, atau bahwa segel transmisi mengalami kebocoran masif yang akan mengosongkan sistem dalam beberapa kilometer. Tujuannya adalah untuk tidak memberi Anda waktu untuk berpikir atau meminta pendapat kedua. Mereka memberitahu Anda bahwa mobil sudah dibongkar, dan memasangnya kembali dalam kondisi seperti itu akan tidak bertanggung jawab dan berbahaya. Karena takut akan kecelakaan atau terdampar, sebagian besar pelanggan menyetujui perbaikan tambahan melalui telepon. Kenyataannya, mekanik seringkali tidak menemukan kesalahan apapun. Mereka hanya membersihkan suku cadang lama dengan sedikit pelarut agar mengkilap atau, dalam kasus terburuk, menyemprotkan oli atau cairan pada bagian yang sehat, sehingga ketika Anda pergi ke bengkel untuk melihat kerusakan yang diduga, Anda melihat noda cairan yang masih segar. Mereka menagih Anda ratusan atau ribuan dolar untuk suku cadang yang tidak pernah diganti dan untuk tenaga kerja yang terdiri dari tidak melakukan apa-apa. Aturan emas untuk membela diri adalah menuntut agar semua suku cadang yang diganti diserahkan kepada Anda dalam kantong dan meminta foto atau video kerusakan sebelum menyetujui pekerjaan apapun yang tidak ada dalam anggaran awal. Penipuan 7. Penyetelan rem yang menyebabkan keausan. Sistem rem tromol atau bahkan mekanisme rem tangan tertentu pada piringan memerlukan penyetelan berkala untuk menjaga ketegangan yang benar. Namun, mekanik dengan niat buruk dapat menggunakan penyetelan ini untuk menjamin bahwa Anda kembali ke bengkel jauh lebih awal dari yang diperkirakan. Penipuan ini terdiri dari menyetel sepatu rem atau kampas sedemikian rupa sehingga sedikit bergesekan dengan tromol atau piringan, bahkan ketika Anda tidak menginjak pedal rem. Ini menghasilkan gesekan konstan saat Anda mengemudi, yang secara drastis meningkatkan suhu seluruh rangkaian roda. Panas berlebih ini memiliki 3 efek merusak yang menguntungkan bengkel. Pertama, kampas atau sepatu rem aus lebih cepat, mengubah komponen yang seharusnya bertahan 40.000 km menjadi komponen yang gagal pada 5.000 km.
Kedua, panas dapat mengkristalkan material gesek, menyebabkan rem mencicit dan kehilangan efektivitas, memaksa Anda untuk menggantinya demi keselamatan. Ketiga, suhu dapat merusak segel karet silinder rem dan menguapkan pelumas pada bantalan roda. Pelanggan menyadari bahwa mobil terasa sedikit lebih berat atau konsumsi bahan bakar sedikit naik, tetapi jarang mencurigai penyetelan rem yang bermaksud jahat. Setelah beberapa bulan, Anda kembali ke bengkel dan mekanik dengan bangga menunjukkan suku cadang yang aus, mengatakan bahwa Anda memiliki gaya mengemudi yang sangat agresif dan harus segera menggantinya, menagih Anda kembali untuk suku cadang dan layanan. Penipuan 6. Lemak sambungan homokinetik yang sengaja dirusak. Sambungan homokinetik adalah komponen vital yang menyalurkan tenaga mesin ke roda sambil memungkinkan pergerakan suspensi dan kemudi. Sambungan ini dilindungi oleh pelindung debu karet, yang juga disebut boot atau bellows, yang menjaga lemak khusus tetap di dalam dan debu di luar. Jika pelindung debu pecah, lemak akan keluar dan sambungan akan hancur karena masuknya pasir dan kotoran. Mekanik penipu sangat mengetahui kelemahan ini. Saat mobil berada di atas lift untuk layanan lainnya, teknisi menggunakan cutter atau obeng tajam untuk membuat potongan kecil yang bersih pada lipatan karet pelindung debu tersebut. Saat roda berputar, gaya sentrifugal mengeluarkan lemak melalui potongan tersebut, mengotori bagian dalam velg dan bagian suspensi. Kemudian, mekanik memanggil Anda dan menunjukkan noda lemak tersebut dengan kekhawatiran yang dibuat-buat. Dia menjelaskan bahwa boot telah pecah karena pemakaian dan jika Anda tidak segera mengganti seluruh sambungan, Anda bisa kehilangan traksi atau menyebabkan kecelakaan serius. Dalam banyak kasus, hanya perlu mengganti karet dan memberi lemak baru, tetapi bengkel akan menjual ide kepada Anda bahwa sambungan sudah terkontaminasi dan harus diganti dengan yang baru dengan biaya tinggi. Ini adalah salah satu penipuan paling umum karena sangat mudah dijalankan dan sangat sulit dibuktikan. Karena karet adalah bagian yang aus secara alami. Boot yang pecah karena usia biasanya menunjukkan banyak retakan di seluruh permukaannya, sementara yang disabotase menunjukkan potongan tunggal yang jelas. Penipuan 5. Penagihan untuk tenaga kerja spesialis. Penipuan ini tidak terjadi langsung pada logam mobil, melainkan pada struktur akuntansi dan administrasi bengkel. Banyak tempat bergengsi atau dealer resmi mengiklankan bahwa mereka memiliki teknisi bersertifikat, ahli mekanik, dan spesialis diagnosis elektronik. Tarif per jam dari para profesional ini sangat tinggi, dibenarkan oleh pengalaman bertahun-tahun dan pelatihan konstan mereka. Namun, dalam praktik sehari-hari di bengkel, pekerjaan perawatan dan perbaikan menengah seringkali diberikan kepada magang, praktikan, atau asisten yang mendapat gaji minimum dan kurang pengawasan nyata. Anda membayar faktur yang merinci penggunaan pemindai canggih dan waktu dari teknisi spesialis, tetapi kendaraan Anda dimanipulasi oleh seorang pemuda yang sedang belajar berdasarkan coba-coba. Ini bukan hanya penipuan finansial, tetapi juga risiko bagi integritas kendaraan Anda. Para magang sering melakukan kesalahan umum seperti mengencangkan baut terlalu kuat, lupa menyambungkan sensor, atau menggunakan alat yang tidak memadai yang merusak kepala baut. Bengkel mengambil selisih yang sangat besar antara apa yang dibayarkan kepada asisten dan apa yang ditagihkan kepada Anda. Jika ada yang salah, kepala bengkel akan turun tangan untuk menyembunyikan kesalahan magang tersebut dan menyerahkan mobil kepada Anda seolah-olah semuanya sempurna. Kurangnya pengalaman dari orang yang benar-benar memasukkan tangannya ke mesin Anda adalah penyebab dari sebagian besar pengembalian garansi yang dicatat oleh bengkel. Penipuan 4. Kit distribusi tidak lengkap. Sistem distribusi adalah jantung yang tersinkronisasi dari mesin dan kegagalannya biasanya berarti kehancuran total pada katup dan piston. Ketika sebuah bengkel menawarkan penggantian sabuk distribusi kepada Anda, protokol teknis menetapkan bahwa seluruh kit harus diganti, yang mencakup sabuk bergigi, penegang, puli pembalik, dan, pada sebagian besar model modern, pompa air. Anggaran yang Anda setujui biasanya tinggi karena suku cadang presisi ini memiliki biaya yang besar.
Penipuan terjadi ketika mekanik yang berusaha memaksimalkan margin keuntungannya secara kriminal memutuskan untuk hanya mengganti sabuknya saja, yang merupakan suku cadang termurah dan yang paling mudah dilihat pelanggan jika mereka mengintip ke mesin. Penegang dan pompa air lama dibersihkan dengan kain dan sedikit penghilang lemak agar terlihat baru pada pandangan pertama. Bahaya dari praktik ini sangat ekstrim. Penegang lama memiliki bantalan yang sudah mencapai masa pakainya. Jika bantalan itu macet karena kelelahan logam, sabuk baru akan putus atau terlepas dari tempatnya seketika, menyebabkan kerusakan senilai ribuan dolar. Hal yang sama terjadi pada pompa air. Jika tidak diganti bersama dengan distribusi dan mulai bocor atau tersumbat sesaat kemudian, Anda harus membayar kembali seluruh tenaga kerja pembongkaran untuk memperbaikinya. Bengkel menagih Anda untuk kit lengkap asli, tetapi menyimpan suku cadang baru untuk dijual di luar atau digunakan pada kendaraan lain, meninggalkan Anda dengan bom waktu di bawah kap mesin. Satu-satunya cara untuk memverifikasi ini adalah dengan menuntut agar mereka menyerahkan kotak suku cadang baru dan suku cadang lama yang dilepas, memastikan bahwa mereknya sesuai dengan yang ditagihkan. Penipuan 3. Penghapusan indikator tanpa perbaikan. Dengan hadirnya elektronik canggih, pemindai telah menjadi alat favorit para penipu. Lampu peringatan mesin, yang biasa dikenal sebagai lampu check engine, menyala ketika komputer mendeteksi anomali pada sensor emisi, pembakaran, atau transmisi. Banyak dari kegagalan ini mahal untuk diperbaiki, seperti konverter katalitik yang tersumbat atau sensor oksigen yang rusak. Alih-alih melakukan diagnosis mendalam dan penggantian komponen yang rusak, mekanik yang tidak jujur hanya menghubungkan pemindai dan menggunakan fungsi penghapusan kode kesalahan. Ini mematikan lampu di dashboard seketika. Mekanik menyerahkan mobil kepada Anda dengan memastikan bahwa kerusakan telah diperbaiki dan menagih Anda untuk suku cadang yang seharusnya diganti dan tenaga kerja spesialis. Anda keluar dari bengkel dengan senang karena lampu yang mengganggu itu telah hilang, tetapi masalah fisik tetap ada. Karena komputer mobil melakukan siklus mengemudi untuk memverifikasi sistem, lampu tidak akan menyala kembali di tikungan bengkel, melainkan akan memakan waktu antara 30 hingga 70 km untuk muncul kembali, tergantung pada jenis kesalahannya. Pada saat lampu menyala kembali di dashboard Anda, mekanik sudah memegang uang Anda dan akan memberitahu Anda bahwa pasti muncul kerusakan baru, atau bahan bakar yang Anda isi kotor, memaksa Anda masuk ke dalam siklus perbaikan semu yang tidak pernah menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Penipuan ini menjadi lebih parah ketika bengkel menggunakan peralatan diagnosis bajakan yang dapat memaksa pemadaman sistem keamanan kritis, seperti kantong udara atau sistem rem anti terkunci. Dengan menghapus kode-kode ini tanpa menyelesaikan kegagalan listrik atau mekanik, pengemudi mengoperasikan kendaraan di bawah rasa aman yang palsu. Bahayanya tersembunyi. Jika terjadi tabrakan atau pengereman darurat, sistem mungkin tidak merespons karena kesalahan hanya disembunyikan secara visual di dashboard instrumen, tetapi tidak diperbaiki di unit kontrol. Selain itu, praktik ini umum terjadi dalam penjualan mobil bekas yang asal-usulnya meragukan, di mana penjual menghapus indikator beberapa menit sebelum pembeli potensial datang untuk mencoba mobil tersebut. Mesin mungkin sedang menderita kurangnya tekanan oli atau campuran udara dan bahan bakar yang buruk yang akan menghancurkan silinder dalam jangka panjang. Sangat penting untuk memahami bahwa kode kesalahan adalah gejala, bukan penyakitnya, dan menghilangkan peringatan lampu sama saja dengan meminum obat pereda nyeri untuk menyembunyikan patah tulang. Kerusakan struktural terus berlanjut hingga keruntuhan tidak terhindarkan dan jauh lebih mahal. Penipuan 2. Pembersihan injektor yang tidak terjadi. Pembersihan injektor adalah salah satu layanan yang paling banyak ditawarkan dalam rencana perawatan pencegahan. Metode yang benar dan yang dikenakan tarif premium adalah pembersihan dengan ultrasonik, yang mengharuskan pembongkaran injektor dari mesin, menempatkannya di bangku tes untuk mengukur alirannya, dan kemudian merendamnya dalam bak gelombang ultrasonik dengan bahan kimia khusus. Ini adalah proses yang memakan waktu dan membutuhkan peralatan mahal.
Penipuan ini terdiri dari menagih Anda seharga prosedur kompleks ini, tetapi hanya melakukan tindakan yang biayanya kurang dari $5. Menuangkan satu botol aditif pembersih generik ke dalam tangki bensin. Dalam kasus terburuk, mekanik bahkan tidak menggunakan aditif tersebut, hanya membiarkan mobil terparkir dan kemudian membersihkan bagian luar rel injeksi agar terlihat seperti ada intervensi mekanis. Pelanggan merasakan peningkatan subjektif karena efek placebo atau pembersihan permukaan, tetapi endapan karbon internal dan penyumbatan mikro pada injektor tetap ada di sana. Jika mobil menunjukkan kegagalan pengapian atau kurang tenaga, masalah tersebut akan segera kembali. Karena tidak ada yang dibongkar, bengkel menghemat jam kerja dan biaya untuk segel karet baru, sambil menagih Anda untuk teknologi pembersihan mendalam yang tidak pernah diterapkan. Seorang pemilik yang waspada harus selalu meminta laporan cetak yang dihasilkan oleh bangku tes injektor yang menunjukkan sebelum dan sesudah atomisasi serta debitnya. Kedalaman penipuan ini terletak pada kenyataan bahwa pelanggan jarang memiliki akses visual ke rel injektor saat mobil berada di bengkel. Para penipu memanfaatkan fakta bahwa mesin dapat berfungsi secara wajar bahkan dengan injektor yang kotor sebagian, sehingga pengguna tidak menyadari perbedaan langsung yang akan mendorongnya untuk mengajukan klaim. Namun, injektor yang tidak dibersihkan dengan benar melalui ultrasonik menghasilkan pola penyemprotan yang tidak menentu, yang menyebabkan pembakaran tidak sempurna. Ini tidak hanya meningkatkan konsumsi bahan bakar secara drastis, tetapi juga menghasilkan tumpukan karbon pada katup dan kepala piston, yang pada akhirnya akan menyebabkan perbaikan besar pada kepala silinder. Dengan mengabaikan penggantian filter mikro internal injektor, sesuatu yang selalu disertakan dalam layanan nyata, mekanik membiarkan kotoran apapun dari tangki sampai langsung ke ruang pembakaran. Menagih untuk layanan presisi tinggi dan memberikan pembersihan permukaan sebagai gantinya adalah pencurian terang-terangan yang langsung berdampak pada dompet pengguna setiap kali mengisi bensin. Selain mengurangi masa pakai komponen sistem pembuangan seperti sensor oksigen dan katalis. Penipuan 1. Penggantian suku cadang karena kesalahan diagnosis. Ini mungkin penipuan yang paling pengecut karena lahir dari ketidakmampuan mekanik itu sendiri. Mekanik modern membutuhkan proses eliminasi logis. Terkadang, teknisi pemula atau ceroboh salah mendiagnosis kerusakan. Misalnya, memberitahu Anda bahwa komputer mesin terbakar padahal kenyataannya hanya sekering seharga 10 sen atau kabel RD yang longgar. Jika bengkel memesan komputer baru, memasangnya, dan menyadari bahwa mobil tetap tidak mau hidup, lalu akhirnya menemukan bahwa kesalahannya adalah kabel tersebut, bengkel berada dalam dilema etika. Bengkel yang jujur akan mengakui kesalahannya dan tidak menagih Anda untuk suku cadang yang tidak perlu. Bengkel penipu, sebaliknya, akan menagih Anda komputer yang mahal, kabel RD, dan tenaga kerja untuk keduanya, sambil mengarang cerita di mana komputer terbakar justru karena kabel yang longgar tersebut. Mereka memaksa Anda membayar atas kurangnya keahlian mereka. Variasi lain terjadi ketika saat mencoba membongkar suku cadang, mekanik mematahkan baut, selang, atau konektor karena menggunakan kekuatan kasar atau alat yang tidak tepat. Alih-alih menanggung biaya kesalahannya, mereka menyertakan suku cadang yang rusak itu dalam anggaran seolah-olah itu adalah bagian dari kerusakan asli yang terdeteksi selama perbaikan. Pada dasarnya, pelanggan akhirnya membiayai pembelajaran dan kesalahan staf bengkel, tanpa menyadari bahwa ia membayar untuk kelalaian dan bukan untuk kerusakan alami kendaraan. Besarnya penipuan ini mencapai tingkat yang mengkhawatirkan ketika bengkel, untuk menutupi kurangnya pengetahuan teknis mereka, mulai mengganti komponen secara berantai di bawah premis bahwa semuanya saling berhubungan. Mekanik mungkin mulai dengan mengganti busi, lalu koil, kemudian pompa bahan bakar, dan akhirnya komputer. Padahal masalah sebenarnya hanyalah masuknya udara yang tidak terukur karena selang vakum yang putus. Setiap suku cadang baru tersebut ditagihkan kepada pelanggan sebagai kebutuhan mutlak, padahal kenyataannya itu adalah monumen kebodohan teknisi. Dalam banyak kasus, suku cadang asli yang masih dalam kondisi sempurna diambil dan disimpan bengkel untuk dijual kembali sebagai suku cadang bekas. Sementara mobil pelanggan dipasang suku cadang generik berkualitas rendah.
Praktik ini bukan hanya penipuan finansial, tetapi juga mengubah konfigurasi pabrik kendaraan, memperkenalkan variabel kegagalan yang sebelumnya tidak ada. Pelanggan akhirnya membayar faktur yang dapat melebihi $2.000 untuk perbaikan yang aslinya tidak seharusnya menelan biaya lebih dari 50, menjadi sponsor sukarela bagi bengkel yang lebih suka menebak daripada mendiagnosis dengan profesionalisme dan etika. Perlindungan terhadap mafia suku cadang dan penipuan struktural tidak terletak pada mempelajari mekanik tingkat lanjut, melainkan pada menjalankan hak sebagai konsumen dengan tegas. Langkah pertama dari protokol pertahanan apapun adalah dokumentasi. Jangan pernah menyerahkan kendaraan tanpa perintah kerja yang ditandatangani yang merinci kondisi awal, tingkat bahan bakar, dan yang terpenting, pekerjaan spesifik yang diizinkan. Sangat penting untuk menetapkan secara tertulis bahwa setiap biaya tambahan harus disetujui melalui komunikasi yang dapat diverifikasi sebelum dilanjutkan. Transparansi adalah musuh terbesar penipu. Bengkel yang menolak menunjukkan suku cadang lama atau memberikan alasan untuk tidak mengizinkan Anda melihat mobil di atas lift adalah tempat yang harus segera Anda tinggalkan.